Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, untuk memulai pelajaran di pagi hari yang cerah ini, marilah kita memulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aziz, Fitri, Surista, Maulinda. Oh ya, nihil ya, hadir semua. Hari ini Ibu seperti yang sudah ada, yakni peta konsep atau mind mapping. Dalam pelajaran pagi hari ini Ibu akan menggunakan metode mind mapping, yaitu memetakan pemikiran-pemikiran yang nanti dijabarkan secara langsung. Oke. Anak-anak sehat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya karena ini musim hujan, jadi rentan DBD atau demam berdarah. Jadi harus dijaga kebersihannya juga ya. Oke. Pertama-tama Ibu mau membuat kelompok, yakni satu kelompok terdiri dari 2 peserta didik. Ini kan sudah pas ya, satu bangku kan 2 anak, jadi itu aja sekelompok ya. Jadi satu bangku sekelompok. Oke. Perhatikan, Ibu akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Dibuka LKS-nya ya, halaman 156. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4 ya, benar. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yakni Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ayo di sini siapa yang udah tahu nama asli Abu Bakar sebelum masuk agama Islam? Ayo coba kamu, Andi. Ya benar, siapa? Abdul Ka'bah, atau nama aslinya yaitu Abdullah bin Abu Quhafah. Kemudian beliau keturunan ya benar, Bani Taim bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ka'al Quraisy. Beliau lahir pada tahun apa? Ya benar, tahun gajah, atau tahun kedua dari tahun gajah, lebih muda daripada Rasulullah. Beliau juga dikenal adalah seorang yang ulet dan jujur. Beliau juga merupakan pedagang yang kaya raya pada saat itu. Beliau merupakan orang dewasa pertama yang masuk agama Islam. Dan beliau juga mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya yaitu apa? Oke, orang yang dapat dipercaya atau jujur. Alasannya apa beliau bisa mendapat julukan As-Siddiq ini? Oh ya, beliau meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa artinya Isra Mi'raj itu? Coba kamu, Zurista.
Benar ya, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Menggunakan apa? Menggunakan buraq. Kemudian beliau ini juga dijuluki As-Siddiq karena beliau lelaki pertama yang membenarkan atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, percaya akan agama-agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam singkat cerita, beliau ini termasuk orang yang jujur serta orang yang setia kepada Nabi Muhammad SAW, yang menemani perjalanan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam kepada kaum Quraisy, atau yang pada saat itu kan zaman jahiliyah ya. Jadi di sana itu sedang menjalani sedang terjadi peristiwa yang mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian banyak orang yang minum miras, berjudi, seperti itu. Kemudian beliau ini adalah orang yang menemani Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar itu rela loh memberikan hartanya demi agama Islam. Yang pertama untuk bersedekah kepada kaum fakir dan fakir miskin. Kemudian beliau juga menolong dalam perjuangan Islam. Hingga suatu riwayat sebelumnya kekayaan Abu Bakar itu mencapai 40.000 dirham. Kemudian beliau rela untuk membantu menyiarkan agama Islam kepada kaum jahiliyah itu untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, hingga hartanya itu tinggal 5.000 dirham saja. Oke. Yang kedua yaitu siapa? Iya, benar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rib'ah bin Abdullah bin Qurr bin Razzah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya Umar bin Khattab ini memiliki nama yaitu Khattab bin Naufail al-Simah al-Quraisy, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar ini adalah pribadi yang keras, terus terkenal beliau itu tegas di kaum orang Arab. Kemudian beliau ini memiliki fisik yang tinggi besar dan orangnya sangat tegas sekali. Dan serta dengan beliau memiliki sifat itu, beliau disegani oleh kaum Arab. Sebelum masuk Islam, Umar juga melakukan adat-adat jahiliyah, yakni mengubur putrinya hidup-hidup, dan beliau juga seorang peminum berat. Itu sebelum masuk Islam. Dan beliau juga sangat membenci agama Islam. Diceritakan dalam suatu riwayat, masuknya Umar bin Khattab dalam agama Islam ini sangat istimewa. Yakni, ibu ceritakan sedikit ya. Beliau ini pada suatu hari beliau memiliki niat yang mana akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau hendak pergi ke rumah
Nabi Muhammad SAW. Lalu si Khalifah Umar ini mendengar berita bahwa adik perempuannya si Fatimah itu masuk agama Islam. Jelas dong beliau yang membenci agama Islam, tentu beliau sangat marah pada saat itu. Langsung beliau bergegas ke rumah mencari adiknya. Kemudian beliau mendengar si Fatimah adiknya itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Kemudian beliau meminta, "Mana Al-Quranmu?" Kemudian si Fatimah tidak memberikannya, tinggal oleh Khalifah Umar. Lalu dia kembali lagi, lalu diberikanlah kitab suci itu kepada Umar. Kemudian beliau membaca ayat awal pada surat At-Toha. Beliau merasakan hatinya bergetar. Kemudian Umar pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW menyatakan keislamannya, atau beliau masuk Islam karena mendengar ayat suci Al-Quran dan bergetar hatinya selama membaca Al-Quran tadi. Kemudian beliau juga merasakan, kemudian beliau setelah masuk Islam itu rasa benci kepada Nabi Muhammad itu berganti 90 derajat menjadi rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, ya Allah. Sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan kepada kaum Quraisy. Jadi malah berbanding terbalik, dia malah memusuhi kaum Quraisy atau kaum jahiliyah tersebut setelah masuk Islam. Nabi Muhammad memberi gelar kepada sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Al-Hakim, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ja'alal haqqa 'alal lisani umaru qalbihi wa hul faruqu farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil." Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Umar adalah sahabat Nabi yang sangat kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad yang tidak bisa ditangkapnya dengan secara rasional. Kemudian Umar juga memiliki sifat yang mulia atau berhati lembut. Ketika beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, beliau bergetar hatinya, menangis mendengar lantunan suci ayat Quran tersebut. Oke, yang selanjutnya yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kita teruskan untuk minggu depan ya. Ibu jelaskan minggu depan. Kemudian di sini Ibu ada tugas untuk anak-anak, yakni membuat peta konsep tentang sifat-sifat Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta profilnya. Ini silakan dibagikan ya. Sudah ya? Bikin peta konsepnya itu udah bagus itu. Iya, boleh diwarna-warna, iya. Ini bagus-bagus. Ini punya siapa ini? Oh, punya Aziz, iya. Ditulisi, jangan lupa ya ditulisi kelompoknya sama nama.
Nanti ibu kasih nilai yang bagus. Ini juga bagus. Ini juga oke. Apa? Nggak ada tugas ya. Untuk hari ini bebas tugas ya, tapi tetap dipelajari untuk yang profil Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, pelajaran kali ini selesai dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Anak-anak jangan lupa ya, tetap dipelajari materi untuk minggu depan tentang kesimpulan hari ini, yakni kita harus bisa meladani sifat-sifat beliau ini, yang mana beliau adalah cermin akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Meskipun kita belum bisa menerapkan, namun kita harus mencoba sedikit demi sedikit untuk merubah sifat-sifat kita yang mencerminkan sifat-sifat beliau ini. Oke? Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.